Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebenarnya gimana kabarnya Kak Maul hari ini? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik nih Kak. Ya, Kak. Oke. Tadi ngapain aja Kak? Di mana nih kak? Di outlet. Di sini. Apa yang diurus di sini Kak? Oh, cara sama kak Dini. Oh iya. Oke. Sebenarnya Kak Maul gimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Baik di. Oke. Kak Maul di mana Ki? Di penempatan Tak? Mana outlet? Oh di BTP 1 kak. Oh di BTP 1 di Kak? Iya. Oke. Gimana itu BTP 1 tuh? Di sana selama pas dari di dalam Kalau saya kayak yang pertama kan masuk ke di kalau nggak salah itu di November 2005 masuk di sini. Karena kan adaptasi dari rentang, ya. adaptasinya mungkin yang pertama di situ kru lama semua dan butuh ki untuk kan kalau biasa kru lama itu kak merasa ki sok jago. Oke. Karena merasa ki lebih lama. Itu yang tantangan awal sama perbaikan ternyata kru lamanya di sana dari SOP itu kurang paham ki dan sama beberapa sih kak cuman dan itu tantangannya yang harus kak ajar dari awal. Oke, baik. Baru tapi harus diajar dari awal. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Kak, ada beberapa tantangan dihadapi juga di sana. Oke, baik. Perkenalkan saya Kak Ahmad Firdaus. Saya merupakan salah satu tim HR juga di PT Bulk Sukses Mulia dan sekarang akan analisis jabatan leader outlet untuk Kak Maul untuk tahu nih bagaimana Kak Maul pada saat menjadi leader outlet dan saya akan bertanya mengenai pekerjaannya dan kondisi outletnya seperti apa, timnya juga dan kualifikasi jabatan leader outlet selanjutnya itu kayak gimana sih menurut Kak Maul. Oke, sebelumnya saya izin untuk record ya Kak, ya, untuk data juga. Dan mohon untuk terbuka Kak Maul dan saya akan tetap merahasiakannya dan ini akan menjadi data pengembangan Gulki juga. Kalau saya buka leader outlet yang baru kita bisa pakai ini data-datanya. Kayak seperti ini yang diperlukan nih. Oke, baik, bisa kita mulai tapi sebelum itu ada yang mau kita tanya dulu Kak Maul? Nggak ada juga aman. Oke, bisa kita mulai nih Kak? Bisa, Kak. Oke, saya mau nanya dulu nih Kak. Nama keseluruhan dari jabatan T ini, nama posisinya leader outlet, Kak? Leader outlet. Oke, baik. Dalam organisasi ini Kak, jabatan ini berada Ki pada bagian apa Kak? Operasional. Operasional di. Oke. Kita tahu divisinya Kak, divisinya itu operasional. Iya kak. Oke, departemennya kita tahu. Departemen operasional. Oh iya, jadi level jabatannya. Leader outlet. Oke, berarti itu yang tak putar di. Karena itu kalau Oke, ini Kak, identitas jabatan juga dalam organisasi ini apa jabatan yang berada di bawah dan di atas dari jabatan leader outlet Kak? Oh, kalau dia ada manajer. Oke, yang atas? Kalau atasnya lagi koordinator. Oke, jabatan yang berada di bawah leader outlet ini apa Kak? Sebenarnya kak, kalau di sini kan menurutku kan sebenarnya kalau distrukturkan kita itu ada koordinator, trainer, dan kru. Tapi kalau secara di outlet dia itu leader baru langsung kru kak. Oke, berarti tidak ada koordinatornya, tidak ada trainernya. Tidak ada kak. Oke, tidak ada koki kasir utama, tidak ada langsung kru. Sebenarnya kak, ini kan kru kasir sama koki dihitung sebenarnya kak atau tidak sih? Bisa dihitung koki juga sih karena kayak di bawahnya itu leader outlet toh kan tidak ada koordinator. PIC-nya maksudnya. Iya, jadi contoh tidak ada leader outletnya kan biasanya koordinator di bawah. Ya. Nah ini langsung koki dan kasir utama. Ya. Berarti di bawahnya koki dan kasir utama itu ada kru. Ada kru. Kalau di BTP 1 gimana Kak? Begitu juga. Ada koki kasir utamanya? Ada Kak. Oke. Tapi tidak ada anunya di Kak. Tidak ada koordinatornya? Tidak ada kak. Oke. Baru langsung kru. Oke. Untuk Kak yang di atas dari jabatan leader outlet? Area manager. AMD Kak? Iya kak. Ini Kak, tujuan utama dari jabatan leader outlet bagi perusahaan itu apa Kak? Tujuan utama dari leader outlet itu bagaimana ini leader outlet memastikan operasional betul-betul terjalankan. Terjalankan ini ke SOP-nya terjalankan dengan baik. Oke, berarti pastikan operasional itu terjalankan di Kak? Controllingnya Kak. Oke. Controlling yang dimaksud itu seperti apa?
Contoh kak, dalam pembuatan menu itu dilakukan betul-betul sesuai SOP. Karena kalau tidak sesuai SOP, pasti ada kesalahan dan timbul komplain bagi perusahaan, dan itu merugi bagi perusahaan. Oke, baik. Jadi kalau semisal ada hal itu, ada komplain juga dan kalau komplain berarti rugi juga, berdampak pada perusahaan. Oke. Kalau Kak Maul sendiri, menurut Kak Maul, mengapa jabatan ini dibutuhkan bagi perusahaan? Kalau saya kak sangat butuh, kenapa? Karena dia sebagai pengawas di lapangan, memastikan betul-betul terjalankannya dengan baik SOP atau sistem yang telah dibuat ada manajer atau tim manajemen. Oke, berarti kita yang kayak awasi juga di lapangan SOP-nya ini berjalan Ki. Iya kak. Oke, tapi ini aturan-aturannya itu dibuat Ki sama tim manajemen sama AM. Oke, paham. Oke, selanjutnya Kak, apa peran utama jabatan leader outlet dalam alur kerja atau proses bisnis perusahaan Kak? Kalau saya kak yang melihat yang betul-betul jadi titik sentralnya, itu dia controlling, pengawasannya betul-betul harus dijalankan. Karena kapan tidak terjalankan, pasti ada kesalahan yang timbul dan membuat komplain, dan dampaknya bagi perusahaan itu merugi. Selebihnya itu dilakukan nih laporan-laporan yang harus dilaporkan ketika mengawaskan. Oke, ada laporan juga? Iya. Oke, berarti ada juga bakalan kontrol pengawasan juga yang kita lakukan perannya. Terus ada juga kalau kontrol dan pengawasannya nggak bagus, itu berarti ada kerugian yang bisa berdampak ke perusahaan, sama bakalan buat juga laporan-laporan. Ya kan, dari temuan dari pengawasannya. Oke, berarti dari temuan pengawasan itu betul laporan. Ketika pas controlling terus temukan temuan, ya itu dilaporkan kepada AM. Pengawas dari daerah. Oke, berarti koordinasi KAM juga banyak ya Kak? Ya Kak. Oke, selanjutnya Kak, dari Kak Maul sendiri, kalau anggaplah ternyata jabatan leader outlet ini tidak ada, nah apa dampaknya terhadap departemen atau perusahaan kalau leader outlet ini tidak ada? Kalau ketika leader outlet itu tidak ada Kak, memang ada sistem yang diberikan sama manajemen, tapi pengawasannya itu tidak terjalankan baik. Misal contoh seharusnya ini cara menggepreknya seperti harus dihaluskan, tapi nyatanya ada beberapa kru itu tidak dihaluskan. Akhirnya ketika diberikan customer, apa yang diterima dengan POV dari kita tampilkan dari marketing itu berbeda, akhirnya komplain dan tidak mau datang lagi. Oke, berarti pengawasannya itu tidak berjalan dengan sistematis kalau tidak ada leader outlet. Karena menganggap dirinya masing-masing. Iya. Jadi ngerjain sesuai job desk gitu ya. Oke, baik Kak. Saat ini kalau apa kontribusi utama jabatan leader outlet terhadap pencapaian tujuan departemen atau perusahaan Kak? Pencapaiannya itu Kak, memastikan tidak terjadinya komplain, pengawasan terjalankan, dan ketika itu berhasil pasti sales ataupun HPP itu bagus Kak. Omsetnya pasti tercapai ketika betul-betul dijalankan apalagi disupport dari tim marketing, itu pasti tercapai Oke, baik. Berarti ada juga komplainan di HPP dan lainnya. Oke, selanjutnya Kak, saya akan bertanya mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai leader. Nah, menurut Kak Maul, sepengalamannya itu apa yang menjadi tugas pokok dari jabatan ini Kak? Controlling Kak. Controlling Oke. Berarti controlling ini yang betul-betul yang besarnya. Iya Kak. Oke Kak, bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut Kak? Kalau menyelesaikan Kak, pertama sebelum kita memegang jabatan, kita harus tahu betul-betul job desk-nya. Setelah kita tahu, kita eksekusi di lapangan betul-betul dijalankan. Karena biasanya itu saya dapat sebelumnya leader itu sekedar controlling, tapi sekedar controlling, tidak memastikan betul-betul terjalankan SOP, sama serta laporan yang diberikan sama tim manajemen itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebetul-betulnya, karena sejauh ini ada beberapa mungkin Kak
dia sekedar isi Ki, tapi tidak ada Ki data yang dia ambil, jadi perkiraannya saja. Oke, baik. Oke, selain tugas pokok dari jabatan ini, controlling ada lagi Kak yang menjadi pokoknya ini tugasnya gitu. Sejauh ini yang saya lihat ditekankan di situ Kak, penyetoran. Penyetoran. Ya Kak. Kayak gimana itu penyetorannya Kak? Penyetoran uang penjualan Kak. Oke. Karena sampai dibuatkan memo. Memo? Iya. Oke. Berarti krusial. Oke. Oke, berarti krusial di bagian situ nih Kak. Iya. Oke. Kalau bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas penyetoran uang penjualan itu Kak? Gimana? Caranya Kak, itu penjualan tanggal 6 disetor tanggal 7. Jadi dibuatkan Ki format laporan penjualannya di store ke bank Kak, dan dilaporkan ke grup. Oke. Lapornya itu ke bank, laporan bank. Itu Kak disetor Ki dan terima Ki serta setorannya dari bank. Oke. Dan dilaporkan ke grup. Oke Kak, kita berarti dua ini di tugas pokoknya. Iya Kak, selebihnya itu ya kan di controllingnya itu terjalankan nih. Kalau memang dijalankan Ki, pasti apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi permasalahan itu kan ada juga laporannya leader Kak. Nah, laporannya itu dituangkan Ki dalam situ. Oh, berarti laporan leader itu masuk controlling Ki. Iya Kak. Oke. Ketika dikontrol Ki, ada temuan dimasukkan ke dalam laporan leader. Oke, baik Kak. Oke, kita beda controlling dulu di baru kita ke penyetoran uang penjualan. Oke, berarti untuk controlling sendiri untuk menyelesaikan tugas pokoknya juga dipastikan sesuai SOP, terus ada laporan juga, ada data-data yang diberikan gitu ya Kak. Nah, untuk menyelesaikan tugas tersebut, apa saja alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu Kak, untuk controllingnya? Pertama Kak, kan dilakukan di travel park itu jalan Ki melihat kondisi di operasional di dapur, di pelayanan itu betul-betul kita jalankan atau tidak. Terus ketika alat yang digunakan itu kayak termometer ini untuk mengukur suhu ayam, apakah ayam dari yang sudah digoreng tetap panas Kak. Sama ada juga format produk plannya yang ketika menggoreng itu mencatat kita si alat yang diperlukan karena untuk memastikan controlling ayam ini tidak over ataupun tidak kekurangan. Oke, berarti tracker praktek tadi Kak? Ya, dia berjalan Ki dari dapur, pelayanan, dine-in, pastikan Ki betul-betul berjalankan. Nah itu kenapa sangat penting Ki controlling untuk supervisor. Iya. Paham. Tergambarkan bagaimana kerjaan di sana. Berarti banyak jalan Ki di Iya sini. Kak, harus mengawasi. Paham. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan tadi ada yang alat yang dibuat di kayak tracker pack, termometer untuk suhu ayam agar tidak over gitu. Yeah. Nah, hasil kerja atau capaiannya itu dilihat Ki kayak gimana kalau itu dinyatakan capaiannya? Nah ini Kak, misal contoh kita mengukur suhu ayam, kan ada checklistnya. Di sini di checklist apa betul-betul suhunya sesuai dengan standar. Ketika itu yang tadi kembali lagi karena kan ada SOP dari standarnya ini Kak, normnya nih. Nah ketika betul misal standarnya 60 suhu ayam seharusnya 65. Ketika kita dapat di bawah 65 kan berarti tidak standar. Itu yang sebagai leader kita harus perbaiki Ki, bilang apa Ki permasalahannya, dicari tahu Ki dan diselesaikan Ki, carikan Ki solusi. Oke. Nah, itu di standarnya tadi Kak, ada checklist, dilihat Ki hari ini misal tidak di bawah standar Ki, di bawah 60, di bawah 65 Ki, tapi besoknya ketika ditemukan lagi dites, oh bagus nih, ada Ki di angka 70, berarti leader ini berhasil kita selesaikan permasalahannya. Oke. Nah, itu tolak ukurnya Kak, dilihat sama AM. Oke. Itu yang tadi sangkut pautnya dengan laporan Kak. Laporannya kita berikan sama yang pinjam. Oke, berarti masuk nih laporan data itu di Kak, kalau temuan-temuan itu. Ya, tolak ukurnya berhasil tidak Pak. Oke.
Oke, kalau dari ini Kak, kalau misalnya ini termometer ayam, adakah KPI-nya atau hasil yang ingin dicapai dengan pemberian tugas-tugas yang kayak berhubungan dengan tracker pet, termometer ayam, dan data itu adakah Kak? Supaya kayak anunya Kak, hasil yang ingin dicapainya atau KPI-nya. Oh, standar dari perusahaan. Ya, boleh, atau standar dari kita. Contohnya, contohnya komplain, contoh komplain dalam sebulan, contohnya sebulan ada 5 komplain, kayak gitu. Ya, Kak. Nah, kalau yang kita jelaskan kayak gimana? Kalau kita ambil pet checklist ayam Iya. kali, dia itu dilihat di dalam 1 bulan Kak. Dilihat per minggu. Per minggu, Iya. ayam, oke. Dilihat per minggu bahwa presentasinya lebih banyak bagus ternyata. Itu sih, tapi sebenarnya tolak ukurnya hari ini tidak bagus, besok harus lebih bagus karena dilihat dari pencatatannya. Oke, berarti ada catatan, kini pakai catatan, bisa pakai harian kalau ayam. Karena kan penting sekali ketika tidak berhasil berarti gagal leadernya untuk menjalankan tupoksi. Oke, makanya di situ perannya leader dan harus dipantau terus itu. Oke, paham. Kalau ini Kak, berarti ini ayam berhubungan sama termometer suhu di, Iya, supaya tidak over. Oke. Dia tidak dingin Ki. Ada Ki kalau kita kan itu termometer untuk menggoreng kan ada Kak. Cuma ada lagi untuk leader itu yang kecil, itu yang ditusuk ayam, itu yang dicek suhunya. Oh iya paham. Ya, salah satu controlling gitu Kak. Jadi masih banyak jelek controlling. Oh iya. Kalau mau direken banyak mulai dari pelayanan. Ada juga pelayanan. Ada Kak, kan contohnya kasir itu kan dia sebagai cerminan mukanya kita di outlet dia, nah dia yang berhadapan dengan customer. Ketika tidak bagus upselling atau greetingnya, pertama tidak bagus greetingnya, kemungkinan customer tidak datang kembali. Karena kan greeting dari bagaimana kita menyapa customer. Kedua, ketika tidak bagus upsellingnya, itu perusahaan merugi. Upselling kan di-up dari harga yang lebih rendah ke harga yang lebih mahal, tapi dengan kualitas lebih baik. Tapi ketika tidak berhasil kita jalankan, artinya kita tidak capai target yang diinginkan. Contoh targetnya dalam sebulan, seminggu itu 15 juta, tapi yang nyatanya dapat cuma 10 juta. Artinya tidak berhasil kita jalankan ini, kasirnya akibat mungkin tidak dikontrol atau bagaimana. Kalau cara prosedur kerjanya untuk kontrol pelayanan itu kayak gimana Kak caranya? Kalau sejauh ini yang dijelaskan Kak, pertama ditanya dulu kasirnya. Nah, tahu jika hari ini apa yang dipromokan, dia tahu jika bagaimana caranya upselling, groomingnya bagus nih, greetingnya tahu. Setelah dia tahu, kita pantau pada saat ada customer, kita di sampingnya atau bagaimana, kita di CCTV atau di sampingnya, atau tanya dengan chiefnya itu jalankan atau tidak. Oke, berarti koordinasi juga dengan kru di Kak. Betul Kak, karena biasa kru itu dia jalankan ketika kita ada di sampingnya. Tapi kalau tidak ada di sampingnya, dia bisa jadi tidak jalankan. Oke. Tidak ada bentuk kekhawatirannya bila tidak ada. Iya paham. Kalau hasil kerja capaian dari pelayanan itu kayak gimana Kak? Mereka dilihat dari target APC-nya ataupun dari omset. Oke, berarti APC sama omset di kalau pelayanan Kak. Kalau KPI-nya omsetnya mungkin berapa? Dan perusahaan itu. Oke. Kalau pelayanan berapa Kak? Kalau pelayanan KPI maksudnya ini Kak? Bisa kayak kan ada hasil kerjanya atau capaiannya. Nah, hasil kerja supaya dikatakan sukses ini. Dia Kak ada gimana? Dia dari upsellingnya sih Kak. Upsellingnya misal Mosa, dia berhasil jual 30. Oke. Kentang berhasil dia misal jual 20. Ataupun dari capaian APC-nya dalam seminggu itu kan standarnya kita perusahaan itu 37.000 Kak. Oke. Dalam satu stroke kita harus 37.000. Kan dilihat dalam 1 minggu, tapi diukurannya ini sejauh ini setiap saya dapat Kak dia itu diukur sama AM itu dalam 1 minggu. Oke. Kalau dalam 1 minggu harus berapa Kak? 37.000 Kak. 37.000. Rata-rata penjualan terus setiap transaksi. 37.000. Kapan tidak 37.000? Artinya gagal gini kasir untuk upselling. Upselling itu upselling yang dijual
Kentang, moza atau? Dari harga yang lebih rendah, harga yang lebih mahal Kak. Oh ya. ACC-nya itu dalam satu stroke, misalnya dia cuma beli 2, 40.000, 30.000, kita harus lagi arahkan untuk beli kentang supaya lebih dari 37.000. Oh begitu. Jadi kalau semisal cuma beli barbecue Ya. 20.000 toh, Ya. terus diarahkan untuk beli kentang lebih dari 37. Betul. Oke. Tapi itu kenapa dalam satu minggu dihitungnya? Karena diambil ke rata-rata penjualannya dalam satu minggu. Oke. Rata-rata penjualan yang harus terjual lebih dari 37.000 itu berapa? 37.000 Kak. Harus 37.000. Kapan dibawa berarti tidak berhasil Ki. Kapan di atas atau pas atau di atasnya berhasil. Oh, Itu iya. IP-nya tadi standarnya. Standarnya berapa Kak? Kalau 37. 37 di APC-nya. Kalau pelayanan begitu tuh 37 Iya. bisa kita terjual. Oke. Itu baru. Selanjutnya Kak, berarti kalau laporan-laporan itu kayak begitu, jadi laporan juga koordinasi sama AM. Betul Kak. Oke, tapi itu laporannya pada saat pengisian laporan itu prosedur kerjanya gimana Kak? Digabungkan Ki antara apa yang dilihat dari pelayanan dan temuan ayam? Iya, Kak. Ini laporan temuan dari hasil controlling. Nah, hasil temuan controlling dilaporkan Ki, ada formatnya, terus pada saat kita meeting dengan AM baru Ki dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang didapat. Oke, gitu Kak. Kalau tools yang digunakan untuk Kak, untuk melakukan pelayanan itu apa saja? Yang pelayanan atau leader ini dalam mengawasi pelayanan. Mengawasi pelayanan Kak. Ada Ki toolsnya itu Kak, dia format Kayak format gimana Kak? checklist Kak. Oh, format checklist juga. Iya Kak. Itu pakai spreadsheet atau Dia langsung di print atau di mana? print Kak. Oh iya, berarti itu dari AM format Dari checklist. AM, Kak. Oke, kalau dari laporan-laporan Kak, dia pakai tools apa? Dia format checklist Kak. Format checklist juga? Iya, Kak. Oke, kalau pembuatan laporannya? Pembuatan laporannya dia spreadsheet. Kan ini checklist. Beda dengan spreadsheet Kak. Di spreadsheet lagi permasalahan yang ditemukan. Terus Iya. kalau di checklist itu dari pengawasan dari setiap station. Oke, gitu di. Oke. Kalau hasil kerja capaiannya Kak, untuk laporan-laporan yang kita buat itu apa Kak? Kalau sebenarnya Kak, standar pencapaiannya itu dilihat dari berhasil Ki selesaikan masalahnya atau tidak. Karena kan tidak bisa dipungkiri Kak, tiap hari ada masalah. Ini itu bagaimana sebenarnya leader dapat selesaikan itu masalahnya dengan catatan tidak terulang. Oke, berarti hasil kerjanya itu toh memang kita rekap permasalahannya itu. Iya, Kak. Oke, terus kita ada nih catatan atau targetnya itu tidak terulang lagi permasalahan. Betul, Kak. Oke, kalau KPI-nya Kak gimana? Untuk pembuatan laporan. Pembuatan standar maksudnya Kak KPI. Oke, boleh kayak menyelesaikan laporan contoh dengan baik atau sehat sekali seminggu sebelum pengeluaran. Ini Kak ada Ki dia per hari, per hari, per minggu, per bulan Kak. oh ya oke. Kak. Oh, berarti targetnya itu mampu mengirimkan laporan per hari. Kalau laporannya itu ada dikerja per hari, Oke. terus dikerja per minggu, ada per bulan Kak. Oke, kalau per hari ini dikirimkan juga ke AM. Dia terkode langsung Kak karena dari spreadsheet. Oh, terkode jadi kayak checklist gitu. Kalau checklistnya itu ketika minta AM kita bisa berikan, bukan ketika AM berikan baru dikerja. Ya, Kak. Oke, paham. Berarti memang nggak mampu bisa buat laporan di harian, mingguan, sebulan. Bulanan. Oke. Kalau mingguan, bulanan, harian, mingguan dan bulanan itu beda-beda biasa DL-nya Kak, deadline-nya? Beda Ki Kak. Beda, Karena Ki. contoh harian. Harian itu biasa memang tidak minta AM, tapi biasa tiba-tiba nak minta. Itu yang biasa leader kena tegur karena dia kerja pada saat diminta Pi. Oh iya, oke, berarti kontrolnya untuk ngerjain checklist ini Iya. harus ditingkatkan lagi. Iya, Kak. Nah, kalau mingguan itu kayak gimana Kak? Kalau mingguan Kak, ini dia hasil laporan mingguan itu
ada beberapa yang contoh dari masalah apa ya? Masalah HPP. Masalah HPP ini harus dilaporkan per minggu. Kan sudah dikirim datanya, kita masukkan dalam laporan. Ini betul-betul dikerjakan. Kapan tidak dikerjakan? Pada saat meeting tidak ada, pasti kenawar lagi. Oke. Selain HPP di mingguan itu apa saja yang dilaporkan Kak? Kalau mingguan Kak, HPP onsite sama klasifikasi kru. Oh, klasifikasi kru itu kalau misal mau dibuka nambah kru baru. Klasifikasi kru itu Kak, kinerjanya yang kita ukur. Oh, oke, paham. Apakah berkembang ya atau tidak? Oke, baik. Nah, kalau bulanan kayak gimana Kak? Kalau bulan itu Kak KPI. Oh, KPI. Kayaknya Oh, prioritas. iya. Oke, paham. SOP. SOP, KPI itu kalau bulanan. Oke. Kalau ini Kak yang kita jawab tadi itu mengenai controlling di. Iya Kak. Selanjutnya kalau penyetoran gimana Kak? Kalau penyetoran itu Kak, Prosedur kerjanya dulu Kak. sama Kak, penjualan tanggal 6, disetor tanggal 7, dibuatkan format, terus itu batas waktunya sampai jam 2 siang. Kalau di hari kerja wajib disetor di bank, di ATM, di bank langsung di teller, terus format dibuat, terus difoto kertas setorannya, terus dilaporkan ke grup finance. Oke. Nah itu harus disesuai dengan jumlah dan harus dikirimkan ke bank perusahaan. Oke, baik. Berarti ada koordinasi dengan divisi lain juga di. Ya, Kak. Oke, sama ada koordinasi di pihak eksternal di bank juga. Tidak ada sih kan? Tidak ada. Karena menyetor gigi saja. Waktu menyetor. Menyetor saja. Setelah itu kita laporkan nih ke grup finance. Oke, paham. Kalau tools yang biasa kita pakai Format jika formatnya itu dari. Sudah memang dibuatkan sama perusahaan. Oke, format di. Bilang contoh shift 1 penjualan tanggal 6, shift 1, shift 2 total setoran. Oke, itu formatnya tertulis atau pakai spreadsheet atau gimana? Tertulis Kak. Tertulis di. Dia format dikirim ke WA. Oh iya, oke, paham. Kalau hasil kerja capaiannya Kak? Kalau hasil kerja itu Kak, menyetor dengan tepat waktu. Oke. Dan tidak ada selisih. Oke, dan tidak ada selisih. Kalau KPI-nya, targetnya Kak? Itu Kak harus tepat pada jam 2 siang. Oh, apa Kak? Jam 2 siang. Jam 2 siang? Harus memang tersetor. Oh, jam 2 siang sudah harus tersetor. Dan itu tanggal? Dan pada tanggal itu, misal penjualan tanggal 6 bisa tanggal 7. Oh iya. Resmi tersetor situ. Oh berarti setiap hari sampai 7 setiap hari. harus di pos tanggal berapa? Begitu kan? Seterusnya. Oke, paham. Karena kenapa sangat penting? Karena di sini biasa leader bisa fraud. Jadi bisa di situ Kak. Iya. Karena bisa mungkin ada manipulasi data atau gimana dari situ. Apalagi AI sekarang kan. Iya, itu Kak. Bisa gitu. Jadi kan ini data ini. Bintang ini. Oke. Kalau ini Kak, tugas kita berarti ada nih klasifikasi harian. Jadi kalau harian itu kayak itu tadi penyetoran uang. Terus bisa juga dibilang itu yang ukur ayam. Ya, controlling. Controlling. Dia bahasanya Kak checklist harian. Checklist harian. Kalau tracker pack termasuk di checklist harian juga itu. Checklist harian juga di tracker pack. Terus kalau mingguan gimana Kak? Kalau mingguan dia Kak pengerjaan HPP. Oke, HPP. Terus MOM ini dari permasalahan dia trade yang dilaporkan di spreadsheet dan di kemarin. Dan itu nih tuh Kak data per mingguan yang kita buat. Kayak permasalahan harian. Iya, oke. Kalau bulanan itu KPI. SOP. Oke, paham. Oke, selanjutnya kayaknya ini masih ada yang tidak dijelaskan ini Kak. Masih ada. Dan mau bertanya, apakah ada tugas yang dilakukan di luar tugas pokok pada jabatan ini? Dilakukan Kak. Di luar dari tugas pokok tak? Suka. Contoh deh Kak, bagaimana itu Kak? Contoh biasanya ada OJT toh. Oh. Nah, itu masuk enggak tugas pokok atau enggak itu Kak?
Tidak seharusnya kak. Oke, Cuma tidak. ada tambahan. Oh, tambahan itu tuh? Ya, oke. Dari perusahaan. Oke, tambahan. Berarti itu, Contoh hari ini saya dikasih OJT leader. Oke. Jadi saya yang training. Oke, kalau kita kan sudah handle OJT apa saja? Crew leader juga? Crew leader. Crew leader di, oke. Bisa dijelaskan nggak prosedur kerjanya untuk OJT leader dan crew itu kayak gimana? Kalau sejauh ini Kak mirip Ji, pertama kita terima, kita tanyai dulu. Kalau saya Kak pernah dapat kejadian yang ternyata ini tidak disampaikan secara detail sama HR. Oh iya. Masalah penggajian. Oke. Akhirnya pada saat itu saya belajar nih, bilang kedepannya ini harus Kak jelaskan Ki. Oke. Karena gara-gara seperti itu Kak biasa Kak resign Ki. Masalah gaji? Iya Kak, contoh kan itu kita di sini KPI-nya diterima setelah bulan kedua sama bulan ketiga. Nah itu tidak dia tahu, akhirnya dia resign. Nah cara prosedur penerimaan itu Kak, saya terima dulu perkenalan setiap station, terus saya tanya masalah pengalaman serta sudah disampaikan enggak masalah aturan-aturan perusahaan sama penggajian. Kalau tidak saya tambahkan penjelasan. Setelah itu saya berikan BOK atau SOP perusahaan, terus dibaca selama 2 jam. Setelah 2 jam saya tes SOP. Setelah tes SOP saya lihat apa yang menjadi kesalahannya, terus baru dia terjun ke dapur. Dia untuk pertama dia hanya memantau, terus kami leader yang sebagai PIC-nya itu terima kertas OJT. Nah, di situ kita nanti alat ukurnya Kak. Oh jadi oke. Berarti memang sekompleks itu jadi untuk OJT juga. Iya, Kak. Dan itu menjadi tambahan untuk tugas tambahannya leader. Selain untuk controlling dan penyetoran gitu kan dalam laporannya. Oke, kalau tools atau alat yang biasa dipakai untuk mendukung pekerjaan ini apa saja Kak? Saya kayak itu nih Kak, kertas OJT sangat membantu sebenarnya. Kartu OJT. Karena ada tools-toolsnya yang harus dikerjakan tiap hari, tidak ngasal. Karena kalau ngasal dibilang hari ini tidak tersistem, hari ini dapur, besok pelayanan. Si OJT ini pasti bingung sendiri. Oh iya. Jadi di OJT ini bertahap kita kerja jadi Kak. Bertahap, ya. Dulu pelayanan Sesuai dengan kertas OJT-nya. Oke, berarti diikuti dengan kartu OJT-nya. Oke. Kalau hasil kerja capainya Kak? Dilihat Ki apakah mampu Ki menjelaskan ketika ditanya. Oh, berarti itu di Sama dengan KPI-nya Kak, itu nih berhasil Ki tidaknya. Oke. Kalau ini Kak, anunya KPI-nya itu nggak berhasil Ki menjelaskan atau tidak. Oke. Kan biasa itu dia sudah OJT, ternyata pada saat di lapangan setelah dilepas OJT dia tidak mampu Ki untuk jalankan tugasnya sebagai leader. Oke, baik. Oke Kak, kalau dari tugas-tugas yang sudah kita jelaskan tadi, adakah tugas yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, produktivitas, dan efisiensi kerja Kak? Berdampak Kak, kalau betul-betul misal kontrol dijalankan dengan baik, standar SOP diikuti dengan baik, hasil dari produk ini pasti sesuai standar, dan pada saat sampai di customer itu puas dan pasti datang kembali. Oke, baik. Kalau controlling Kak, ada nggak Kak standar minimalnya itu kayak gimana? Standarnya itu sebenarnya Kak, kita kan sudah dibuatkan tools yang checklist harian. Nah, itu standarnya Kak, ketika tidak jalankan Ki, pasti hasilnya tidak bagus Ki. Oh iya, paham. Oke, kalau penyetoran Kak, standar minimalnya? harus tersetor dan harus sesuai jamnya Kak. Berarti itu darah itu kayak gimana itu dia? Karena bahkan dibuatkan di memo Kak. Oke. Saking pentingnya. Oke. Kalau laporan Kak gimana? Pembuatan laporan Kak dan OJT? Kalau OJT Kak, itu ada ki formatnya, ada ki kertas OJT-nya. Nanti di situ dilihat tolak ukurnya berhasil kan tidak. Karena nanti juga dilaporkan Ki dan nanti ditinjau sama AM. Oke. Bagaimana Ki hasil OJT-nya? Oke, baik. Dari ini Kak, dari yang sudah kita jabarkan, ada controlling, terus ada OJT juga yang jadi tambahan, terus ada penyetoran. Nah, terus itu jadi Kak di 3 di kayak
controlling, penyetoran sama OJT. Kak, sama teman develop team. Develop team. Kenapa itu develop team ya? Sangat penting develop team Kak, karena ini nanti yang membantu proses kinerja di operasional. Oke, bisa di prosedur kerja develop team itu kayak gimana Kak? Contoh, kita misal dari 16 ada satu orang deh, kita ajar dengan baik. Nah, kita ajar dengan baik pada saat kita tidak ada, dia sebagai PS sementara. Karena harus di-training dengan baik. Oh, berarti kasih juga training di? Ya, dikasih penugasan, develop training ki ini si kru baru. Supaya nanti pada saat ada kenaikan jabatan dia bisa ikut dalam proses dalamnya. Oke, baik Kak. Kalau hasil kerja capaian yang dikatakan berhasil itu kayak gimana Kak? Mampu ki menjelaskan ketika ditanya mengenai SOP. Berarti mampu ki menjalankan tugas ketika dikasih pendelegasian. Paham. Kalau Kak, KPI-nya, KPI yang diharapkan itu kayak gimana targetnya? Target yang dianggap berhasil? Berhasil menjadi trainer atau koordinator. Kayak gimana Ki kalau berhasilnya Kak? Contoh Kak, ketika ada atlet baru, dia ditunjuk sebagai PIC-nya. Baik. Kalau Kak, kalau ini standar minimalnya ada nggak Kak? Minimal itu dia sebenarnya mampu menjelaskan, walaupun tidak jadi trainer tapi mampu menjelaskan ketika ditanya masalah SOP, serta mampu menjalankan tugas ketika dikasih penugasan. Baik. Jadi seperti itu Dika. Kalau ini Kak, dan ternyata ada 4 Dika: controlling, penyetoran, OJT, sama develop team. Dari keempat itu tugas mana yang paling penting dan berdampak besar jika tidak tercapai Kak? Controlling di sangat penting. Berarti ini bintang utamanya ini controlling. Paling disebutkan ada di pelaporannya. Bagaimana kita mau melaporkan kalau tidak controlling? Selanjutnya Kak, di kewenangan jabatan ini keputusan apa saja yang dapat kita ambil sendiri tanpa persetujuannya AM atau atasan tak? Keputusan tadi? Ya. Ketika ada kru yang tidak jalankan dengan baik, kita arahkan untuk lakukan sesuai SOP. Karena kan tidak perlu lagi ke AM, karena kan tugasnya leader untuk menegur ketika ada permasalahan. Beda dengan halnya ketika ada masuk komplain, ini harus diganti atau tidak, karena butuh dulu asesmen dari AM. Karena kita sebagai leader itu karena bisa putuskan, cuma sebaiknya lewat AM karena dia selaku atasan tak. Jangan sampai kita benar ternyata tidak di ACC. Jadi kayak teguran juga, itu bisa. Dalam hal apa ini Kak? Pembuatan jadwal juga Kak. Ada pembuatan jadwal juga. Kita yang tentukan untuk tim. Dalam hal apa Kak Mauli ini memiliki hak untuk menyetujui sama menolak sesuatu? Di operasional ini Kak, atau sesama di AM, di outlet saya kan? Di outlet sama AM, boleh Kak. Kalau misal di outlet itu, misal kru yang sarankan Kak, nggak bagus gini SOP-nya, kita tolak. Karena kenapa? SOP yang sudah dibuat perusahaan itu pasti nih bagus, tidak mungkin diberikan ketika tidak bagus itu nih kenapa biasa grupnya kan sotak karena buat SOP sendiri padahal itu tidak diuji tim. Berarti itu kru lama berarti. Iya Kak. Karena itu ada yang adaptasi tadi di situ. Karena kru lama biasa sotak di situ. Buat standar sendiri. Baik. Kalau Kak menyetujui, ada hak untuk menyetujui pernah kalau di outlet? Kalau saya Kak, itu ketika ada di order pagi itu mau misal kita bukanya sebenarnya jam 7.10 tapi CS-nya mau jam 6, kita setuju saja, ambil saja. Tapi dilihat lagi apakah menguntungkan atau tidak. Baik, berarti dilihat juga keuntungannya di plus minusnya. Kalau di AM bisa nggak? Kalau dia Kak
kebanyakan arahan di sini yang diberikan. Oh, arahan. Berarti menolak sama menyetujui arahan itu. Menolak kalau di luar dari bahas pekerjaan kak, Ah, tapi kalau di luar dari bahas pekerjaan harus dijalani. oke, baik. Oke, ini punya jadi kewenangan kak memberikan tugas kepada orang lain di outlet. Iya kak, Oke. sama kru. Oke, berarti terutama di kru di kak. Iya kak. Oke, kalau kita kak punya jadi hak untuk tanda tangan di dokumen tertentu. Iya kak, contoh surat jalan ayam. Mau surat jalan ayam. Iya kak, Oke. kan ada dari vendor kita tanda tangani. Oh, berarti komunikasi itu juga dengan vendor di. Iya, karena sopirnya jangan bawa kak, tinggal Oke. ditanda tangan. Oke, berarti ada tanda tangannya leader juga di sana. Iya kak. Oke. Kalau ini kak, apakah Kak Maudi ini bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran, barang inventaris atau sumber daya lainnya? Inventaris sih ya bertanggung jawab kak. Oke, inventaris bertanggung jawab di. Iya, Kak. Kalau anggaran? Kalau anggaran tidak kak. Oke. Itu pun kalau biasa mau beli sesuatu, butuh dulu persetujuan dari AM ataupun akunting. Oke. Berarti kalau ini harus butuh bentompi baru koordinasi dengan AM. Ya kak, rusak baru dikonfirmasi. Oke. Oke, apakah Kak Maudi ini dapat menegur, menilai atau memberi saran kepada bawahan tak? Sangat-sangat diperlukan. Oke. Karena itu dari bagian controlling dan develop. Oke, oke, bagian kontrol dan develop berarti Iya, Kak. sebenarnya ini mirip tapi beda. Controlling sama develop. Iya. Oke. Kan kita menegur ketika ada kesalahan, develop untuk meningkatkan kinerjanya. Oke, ya Kak. Dalam kondisi apa Kak kita harus mengambil keputusan yang mendesak? Keputusan tadi, Ya. contoh itu kak, pernah kak dihadapkan dengan ada sementara pengerjaan big order, ada big order lagi. Nah biasa itu harus kak putuskan ki, ambil atau tidak. Karena ketika ambil kak, kemungkinan bakal terlambat ki pengerjaannya. Nah itu biasa. Dan case-nya juga sudah disarankan untuk lebih lambat, tapi tidak mau ki. Biasa saya tolak kak. Oh, jadi Karena saya lebih baik jaga nama baik perusahaan kebanding saya terima kejar omset tapi komplain ki. Oh ya paham. Ya, kalau saya harus ambil. Oh, berarti dilihat juga dari situ jadi Iya. perusahaan ini bakalan berdampak kayak gimana Iya, ya? Kak. Oh iya Kak. Terus keputusan atau tindakan apa yang kita tidak dapat ambil sendiri itu keputusan yang kayak gimana? Contoh kak di PHK Oke. kru karena harus dulu persetujuan lain dengan Oke. memberikan data. Oke. Berarti kita kasih data. Iya kak, kayaknya. karena kan Oke. nggak mungkin juga kita ajukan bilang ini kak tolong di PHK, tapi tidak ada data yang ikut. Oke. Ini Kak, apa saja hal yang harus kita selalu konsultasikan atau minta persetujuan kepada atasan Kak? Dia nggak masalah di operasional sih kan. Operasional kayak gimana? Kak? Contoh, misal ada big order dalam jumlah banyak, Oke. komunikasikan lagi. Ada yang fraud, dikoneksikan lagi. Kondisi checklist harian terjalankan atau tidak, konfirmasi lagi. Briefing harian dijalankan atau dilaporkan lagi. Oke, berarti ada di bagian operasional itu kayak big order, fraud, checklist, Iya, menyangkut keseluruhan itu. Oke, baik Kak. Apakah ada dokumen atau proses yang Anda tidak diizinkan untuk akses atau tanda tangan Kak? Dokumen itu ya Kak, biasa dari pihak bank yang masalah edisi juga kan datang ke biasa itu tidak diberikan akses. Pihak bank dan apa Kak? Pihak bank BSI, BSI, oh. edisi itu Kak kan biasa dia minta untuk saya tanda tangan, tapi dari kantor itu arahkan jangan tanda tangan. Oke. Itu isinya apa Kak? Pihak Itu bank. masalah persetujuan kiris di sini Kak, Oke. tapi sejauh ini aman. Oke. Apakah Kak Maudi ini dibatasi dalam hal penggunaan anggaran, jumlah tertentu atau jenis pengeluaran Kak? Dibatasi Kak, Dibatasi di? karena kebanyakan sekarang itu pengeluaran itu dilakukan dengan transfer.
Oh iya, oke. Apakah Kak Maul pernah mengalami situasi di mana ini Kak Maul ini tidak bisa selesaikan tugasnya karena ada batas kewenangan? Iya, nggak ada. Kayak gimana itu Kak? Contoh ini, saya lemburkan atau tidak. Oke, mengambil berdiri. Iya, karena biasa harus juga persetujuan dari AM. Oke. Walaupun saya yang harus, misal ada pekerjaan yang sebenarnya pulang nak jam kerja, tapi ada yang tertinggal, harus kita selesaikan persetujuan dulu dari AM. Apakah bisa nggak lembur atau tidak? Oke, berarti ini banyak juga di keputusan-keputusan dari AM yang Iya. harus kita patuhi atau jalankan. Harus dilaporkan dulu. Oke Kak, siapa yang memiliki kewenangan akhir dalam keputusan-keputusan penting di bidang kerja Kak? AM. AMD. Oke, selanjutnya mengenai lingkungan kerja Kak, di mana lokasi utama Kak bekerja Kak? Di area outlet. Oke, area outlet di. Oke, kalau dari Kak Maul sendiri, apakah Kak Maul bekerja di dalam ruangan tertutup, terbuka, atau pindah-pindah lokasi Kak? Tertutup sih Kak, karena di outlet. Oke. Paling berpindah area area. Oke, pindah area di kayak tracker pack. Oke, baik Kak. Dalam melaksanakan tugas tak, bisa Ki gambarkan berapa persen Anda melakukan dalam ruangan dan berapa persen melakukannya di luar ruangan? Aduh, dia Kak 90% di ruangan, itu pun kalau 10%-nya ketika menyetor. Oke. Jadi saya keluar ruangan. Oke, keluar ruangan menyetor apa itu Kak? Itu yang penjualan, penjualan. Oh, uang penjualan. Iya. Oh, berarti ke bank Ki? Iya Kak, ke bank. Oh. Itu jumlahnya yang keluar ruangan. Oh, berarti setiap hari Ki keluar ruangan? Iya Kak. Oke, 10% di dan 90%-nya di Area outlet. area outlet. Oke, apakah tempat kerja ini bising, panas, dingin, berdebu, atau memiliki kondisi khusus lainnya? Itu minta disebut Kak. Itu Panas, berdebu, dingin. kadang juga dingin di sana. Ada sih. Ada sana? Iya, ruang dining tempat. Oh, dingin. Oke. Ada AC-nya di BTP. Oke. Itu di dapur kalau panas, di pelayanan itu berdebu karena berhadapan dengan langsung jalanan. Kalau kondisi lainnya? Ribut karena di samping outlet itu ada bengkel. Oh iya. Ada lagi Kak kondisi yang lain? Iya. Itu sih biasa. Itu bentangnya utamanya di. Oke, terus ini Kak, apakah pekerjaan ini dilakukan di bawah tekanan waktu, target, atau jadwal yang ketat? Betul Kak. Oke. Kenapa Kak? Pertama kan dikasih target penjualan, dikasih jam waktu, jam kerja yang harus di 8 jam. Oke. Target waktunya itu 8 jam kerja jadi Kak? Ya. Oke. Apakah Kak Maul ini menggunakan alat berat atau mesin atau peralatan yang berisiko tinggi Kak? Iya, kompor Pak. Kompor di? Iya. Kalau dari Kak Maul sendiri, apakah pekerjaan tak menuntut posisi fisik tertentu dalam waktu lama? Contoh duduknya lama, berdirinya lama, bongkoknya, angkat bebannya atau gimana? Iya Kak. Apanya Kak yang biasa lama? Berdiri atau apa? Berdiri. Kalau betul-betul dikontrol ketika pengerjaan recorder, tapi ada juga duduk Kak, karena kan pembuatan laporannya. Oh iya. Kalau dari Kak Maul sendiri, lebih sering bekerja individu atau tim Kak? Tim Kak. Oke, tinggi. Karena banyak kontrolnya di Iya, sana. karena banyak orang 16. Oke. 16 di BTD? Iya, kru. Oh iya. Kalau 16 orang krunya itu tiga. Kalau adakah yang part time? Ada Kak. Berapa? 1 orang. Berapa? 2 orang Kak. 2 Part orang. time 2 orang. Oke. Kalau yang full time Kak? 14 orang Kak. Oke. Full 14 nih? Iya. Ah ya. Kalau ada Kak ini, ada kasir tadi? Iya Kak. Kalau kasir
Berapa Kak? Itu enggak, masih kasir itu 2, termasuk itu full time dia kan? Iya, oh masih 2 jadi. Kasir 2, koki 2. Koki 2. Oke, tapi masih jadi full time itu? Iya Kak. Oke. Selanjutnya Kak, apakah pekerjaan Anda ini memiliki risiko kecelakaan kerja? Memiliki Kak. Kenapa? Karena ketika alat atau pemahaman yang kurang itu dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Contoh misal ketika tidak tahu penanganannya ketika gas bocor bisa menyebabkan kebakaran, atau tidak tahu menggunakan upper ketika ada kebakaran itu bahaya juga. Oke, apa yang menjadi penyebabnya Kak? Ketidaktahuan. Oke, gara-gara tidak tahu jadi. Iya Kak. Oke. Apakah di outlet ini ada paparan terhadap bahan kimia, panas, api atau bahan? Oke, kimia, panas dan api itu nih Kak? Iya Kak. Oke. Kalau memiliki risiko stres tinggi karena beban kerja sama tuntutan pelanggan ada Kak? Ada Kak. Oke. Ketika rush hour yang tinggi, customer yang selalu menuntut cepat, itu kita pusing biasa. Kita yang mana harus dikerja duluan karena sama-sama minta. Oke. Sebenarnya sesuaikan dengan stroke, tapi kan biasa ada yang ngotot sekali ke customernya. Nah itu biasa stres kita hadapi ya. Iya. Mau dikerjakan yang mana padahal sama-sama urgent gitu ya. Bingung di situ lihat mana dulu. Itu yang biasa kru pusing ki, dan ujungnya kita tanya sebagai leader bilang, Kak, yang mana ini Kak? Harus bagaimana? Oke. Ini fungsinya leader ketika ada di lapangan, kita memberikan arahan. Oke, paham. Kalau ini Kak, kalau di pekerjaan ini ada risiko kesehatan kelelahan mata, gangguan pendengaran atau gangguan postur tubuh Kak? Ada Kak, ketika contoh lama ki di penggorengan biasa tubuhnya capek ki, makan angkat terus ayam Kak, ataupun terlalu panas ki paparan. Oke. Atau buka warmer yang panas ketika dia tidak tahu itu kena mata dan perih. Oh ya, oke. Kalau kita Kak, apakah kamu sering kerja lembur atau di luar jam kerja normal? Sering Kak. Sering di. Ada kuantitasnya berapa? Berapa kali? Tidak ada jika, tapi ini wajib kita dibutuhkan. Contoh pengerjaan big order, ataupun penerimaan barang yang harus leader yang terima. Oke, paham. Kalau ini Kak, apakah sudah ada prosedur keselamatan kerja khusus yang harus kita ikuti? Ada Kak. Itu yang penggunaan apa? Apa di? Ya, Kak. Kalau dalam kondisi darurat, apa tindakan atau kerangka Kak? Apakah Anda dilibatkan dalam penanganan kalau ada risiko kerja seperti itu? Iya Kak, dilibatkan. Oke, selanjutnya hubungan kerja Kak. Di bagian internal ini kadang kita juga berhubungan dengan AMD ya, sama akunting. Akunting, sering ini yang dua. Lebih sering dua. Pernah di divisi apa lagi Kak? Marketing Kak. Marketing, ya. Oke. Apalagi Kak? Marketing itu sih Kak, komunikasinya. Oke, berarti ada 3, AM, akunting, dan marketing. Ya, Kak. Oke. Apakah jabatan ini berhubungan langsung dengan melakukan tugas sehari-hari Kak? Iya Kak. Oke. Oke, apa saja ya tugas yang biasa dikerjakan dengan divisi lain Kak kalau AM? Contoh itu Kak, laporan harian. Laporan harian. Nah, yang harus dilaporkan setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Oke. Terus akunting itu harian itu kayak penyetoran, HPP, laporan barang untuk akunting. Kalau marketing masalah komplain, masalah promo. Oke, akunting itu masalah itu di. Kalau eksternal Kak? Di luar dari itu Kak, ada sih Kak. Oke, apakah jabatan Teh ini memiliki kerjasama dengan lembaga lain atau instansi lain kayak bank juga? Tidak ada Kak. Oke. Kalau di jabatan. Oke, kalau kita pernah koordinasi dengan bank Kak? Berkoordinasi maksudnya nih Kak? Kan kadang Kiki bank tuh BSI tuh koordinasi juga dalam penetoran.
Saya cuma setorkan di sini Kak. Cuma setor saja di dan Selebihnya tidak ada. oh tidak ada di. Kalau anu Kak, vendor Sekedar penerimaan ayam yang sesuai. ah Setelah itu ditandatangani. Dan berarti hanya serah terima. Oke, serah terima saja di Iya. serah terima untuk bank dan vendor. Oke. Oke, selanjutnya dasar pelaksanaan kerja Kak. Bisa diceritakan Kak atau uraikan acuan kerja yang digunakan dalam pelaksanaan masing-masing tugas dalam jabatan ini? Kalau diuraikan gitu kan, misal contoh controlling. Controlling itu dilakukan sesuai dengan checklist, format checklist yang diberikan sama perusahaan. Nah itu sebagai acuannya Kak. Acuannya yang kita harus jalankan. Kan sudah diberikan formatnya, standarnya ada di dalamnya, tinggal kita ikuti. Oke, baik. Selebihnya juga sudah dijelaskan nih sih dengan lengkap juga acuan-acuan kerjaan ini. Oke. Kalau oh iya Kak. Perlu juga sih ini dijelaskan Kak, kalau penetoran kayak gimana acuan kerjanya Kak? Acuannya itu Kak, harus dengan standar memo. Contoh misal memo itu yang harus menyetor di bank kalau hari kerja dan tidak boleh lebih dari jam 2 siang. Itu acuannya Kak harus di store di bank perusahaan. Nah ketika tidak sesuai melenceng ke dalam aturan dan acuannya. Oke. Kalau OJT dan develop team? Kalau OJT itu Kak diajarkan dengan baik sesuai dengan kertas OJT-nya. Kalau develop team itu dilihat dari klasifikasi krunya kan, klasifikasinya sudah dibuatkan tools ataupun acuannya bisa dikatakan berhasil. Nah itu kita ikuti Kak. Oke, kalau develop teamnya Kak? Itu tadi Kak yang ada klasifikasi. Iya paham. Itu di standarnya. Oke, kalau ini Kak, apakah dalam pelaksanaan tugas kita ini terdapat SOP yang jadi acuan? Jika iya, SOP tersebut membahas tentang apa Kak? Prosedur kerja Kak. Oke, prosedur kerja. Iya, Jadi pembuatan minuman, pembuatan produk ataupun SOP harian yang harus dijalankan. Oke Kak, apakah terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan leader outlet ini Kak? Dan sejauh ini tidak sih Kak, dia sesuai dengan SOP. Oke, sesuai SOP saja. Oke, selanjutnya kompetensi Kak. Oke, apa saja kemampuan yang dibutuhkan agar tugas dalam jabatan ini dapat terselesaikan? Kalau saya Kak, dia dapat memimpin tim, ada jiwa kepemimpinannya, terus dapat mengarahkan, tegas, serta mampu beradaptasi pada lingkungan yang baru. Oke, adaptasi di kenapa tugasnya ini butuh Kak? Karena pertama yang kita hadapi itu di outlet itu anak dia sudah lama anak yang SMA, puber dia Kak. Nah dia ini labil dan dia itu biasa semaunya. Ketika kita tidak tegas, nah di sini biasa terjadi ketimpangan. Jangan sampai lebih dominan kru daripada leader. Nah ini bahaya. Oke, baik. Kalau adaptasi ini berhubungan dengan kru lama jadi? Ya, kru lama, kru baru. Oke, selanjutnya Kak, dalam menyelesaikan tugas dalam jabatan ini apa saja sikap kerja yang diperlukan? Seperti itu Kak, bertanggung jawab, integritas, sama jujur. Integritas dan jujur di. Oke, selanjutnya Kak, jika diberikan skala 1 itu pemula sampai skala 4 itu ahli nih. Nah, maka kemampuan dan sikap kerja dalam menyelesaikan ataupun melaksanakan tugas dalam jabatan leader outlet ini berada di level mana Kak? 1 sampai 4. Kalau saya Kak, Iya Kak. 4 ahli di. Berarti kalau misalnya rekrut baru itu bisa juga yang bisa kerja di bagian ini. Ahli di bagian itu. Apa saja kompetensi atau skillnya atau keterampilannya Kak yang harus dimiliki oleh semua karyawan dalam perusahaan sehingga sesuai dengan budaya perusahaan? Ini langsung semua karyawan. Dia Kak
harus paham SOP. Oke, paham SOP. Ketika paham SOP, ditempatkan di mana saja, itu mampu kita jalankan di operasional. Oke, berarti lihat nih guide-nya itu kitabnya memang di perusahaan SOP gitu. Oke, paham. Kayak orang Islam kitabnya. Iya, beda tempat gini kan. Ada yang kerja, ada yang ibadah. Kayak itu kita gak betul paham di orang baik itu. Tapi Iya. kalau dibayar saya tidak ditahu, melenceng. Kayak di sini kan. Kita tidak tahu SOP-nya salah pembuatannya. Berarti itu juga oke. Ini kita fokus ke leader outlet lagi kak, spesifikasi jabatannya. Nah, apakah terdapat minimal tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk dapat pegang jabatan leader outlet kak? Oh, saya sejauh ini S1 itu sangat baik nih. S1 di. Ini S1 ada jurusan prioritas? Tidak ada jika. Oke, berarti S1 saja. Ya, Kak. Oke. Apa saja pengetahuan yang harus dimiliki untuk pegang jabatan ini kak? Skill, soft skill itu kan, soft skillnya kayak bisa mengoperasikan spreadsheet. Oke. Karena biasa sejujurnya ada beberapa sebelum-sebelumnya itu leader tidak tahu pakai. Oke, spreadsheet di. Ya kan. Bisa lah maksudnya Excel ataupun Word. Oke. Oke, jadi pengetahuan yang kayak gitu yang perlu dia. Iya. Oke. Kalau pengalaman organisasi ada enggak kak? Harus ada itu. Tidak jika, tapi sebaiknya kalau ada lebih baik. Oke. Itu jadi nilai plus. Oke. Oke. Beberapa pertanyaan terakhir lagi kak. Oke. Kalau posisi ini perlu nggak memiliki sertifikat keahlian khusus? Tidak. Oke. Kalau ini kak, apakah terdapat kemampuan khusus, kemampuan khusus yang bisa dapat pegang jabatan ini? Kemampuan khusus. Tidak jika. Oke, tidak di sini. Dia dapat jadi tahu memimpin kan. Oke, tahu yang dia pimpin tim ini perlu dia. Sama dia bisa spreadsheet. Oke. Itu kalau khususnya kan. Oke, berarti karakteristik khusus yang pegang ini spreadsheet. Oke. Apakah ada pengalaman kerja yang menjadi syarat khusus dalam pegang jabatan ini kak? Tidak juga. Tidak jadi. Oke. Kalau ada ya jadi nilai plus di sana. Oke, nilai plus bisa jadi. Oke, apa saja karakteristik pribadi atau karakteristik fisik yang harus dimiliki dalam yang pegang jabatan ini? Contohnya usia berapa kak? Kalau saya sih kak, fresh graduate dia biasa di umur berapa kak? Di umur 23? 23 ada masih kak? 22 ada? Bisa misalnya kak. Oke, jadi bisa sampai usia? Sampai di usia berapa sih? Kalau 30 sudah sekali dah sih itu 35. seharusnya jadi AM nih kak. Iya. Itu AM nanti dicerita. Kita berapa usia kak? 25 kan? 25 nih. Berapa? Iya kan? Ada 10 tahun lagi. Kalau ada di umur 30-an itu jadi AM nih. Iya nih. Oke, berapa nih? Saya sekretariat besar. Ya. Saya. Oke, kalau jenis kelamin? Dari kak. Nggak ada di. Perempuan laki-laki bisa. Kalau berat badannya sama tinggi badan? Tidak ada juga menurutku. Nggak ada jadi. Iya kak. Kalau kondisi fisik kak harus kuat, berenergi atau gimana? Dia sehat kak. Dia sehat saja dia sehat. Mental dan fisik? Ya mental juga. Oke, mental jadi. Oke, kalau sikap kerja yang dibutuhkan untuk leader outlet kayak gimana kak? Integritas sih kak. Integritas di utama. Kalau keterampilan dan skill kak? Itu jika skill dia mampu untuk memimpin tim sama kita kak keterampilannya bisa mengoperasikan spreadsheet. Oke. Karena beda dia kayak zaman dulu itu kak kalau tidak tahu bisa istilahnya masuk, tapi sekarang saya lihat ini sangat dibutuhkan. Iya bisa butuh sekali memang terus itu kak. Selain integritas di sikap kerja apa lagi?
Integritas itu Bu, integritas, lebih integritas sih Kak. Oke, berarti harus dominan integritas nih, Iya. karena integritas masuk juga di bagian kejujuran. Oke, baik. Banyak nih dah. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak untuk Kak Maul karena telah sharing mengenai analisis jabatan leader outlet ini seperti apa. Ya, Kak. Dan saya dapat insight juga, ternyata hektik juga ya leader outlet, banyak sekali. Karena per hari juga harus serah terima ke bank dan urus juga ada kadang baru, OJT, kurikulumnya serta-serta. Itu juga yang jadi hambatan juga atau hal-hal, dan overall Kak Maul ini menjalankannya dengan baik. Sebelumnya Kak Maul sudah berapa bulan Kak jadi leader? 2 tahun lebih Kak. 2 tahun ini? 2 tahun 5 iya. bulan lah Kak. Oke. Jurusan apa gitu dulu Kak? Ekonomi Islam. UIN. Wih, Baik, saya daftar di situ, diterima Kak, tapi kebetulan masih kasih keluar. langsungin ditahu nih. Analis Islamnya. Iya, terus di situ kan dia daftar dulu. Oh, Iya, dua ke daftar dulu Kak. di mana? SPA, UIN. Ada. Tapi universitasnya Kak. Oh, Universitas UIN Alauddin. Oh, ini juga. Kan ada jalur SPAN tuh Kak. Oh, di UIN juga. Iya, daftar kan di situ dulu. Ada jalur SPAN di Iya. sekolah, ada jalur SN, psikologi. Duluan Oh. Ki lulus itu, duluan kan lulus di SN psikologi. Setelah itu di ekonomi Islam, lulus kerja di SPAN, jadi dua kan lulus kemarin. Sama-sama UIN. Beda Kak, ada UNM. ONM. UNM psikologi ada di UIN, Oh, gitu. Kayak tadi kalau ekonomi Islam itu pasti UIN. Kan di situ kan daftar dulu. Pasti diambil ke ONM ya. Iya, di situ karena di situ memang toh ditunggu-tunggu SN. Siapa nggak mau Kak? Iya itu Kak. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau kita tanya dulu Kak? Tidak ada juga. Tidak ada, jadi Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Maul atas sharing-sharingnya di Divisi Leader Outlet. Semangat terus Kak Maul, dan dilihat juga dari hasil-hasil yang lain, Kak Maul juga menunjukkan hal-hal yang baik untuk perusahaan. Iya, Kak. Semoga kinerja-kinerjanya juga atau staffnya itu tersalurkan juga di tim dan leader-leader yang lain juga. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan perbuatan. Itu pula juga dengan Kak Maul, itu saya juga akan maafkan kalau semisal ada yang jengkel di hatinya. Ya. Dan ini juga akan kami rasakan, dan kami akan olah saja datanya dan koordinasi dengan HR yang lain kalau ternyata gini loh leader yang sebenarnya di outlet. Oke, karena sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan, saya tutup Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak. Ya.